Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, sebentar lagi kita akan melaksanakan ANPK. Dan salah satu tahapannya adalah simulasi ANPK. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan tugas sebagai proktor, terutama bagi yang baru saja mendapatkan tugas sebagai proktor, maka silahkan simak video ini sampai selesai karena saya akan menjelaskan hal apa saja yang perlu dipersiapkan guna melaksanakan simulasi ANPK. Karena terkadang banyak sekali proktor yang lalai nggak tahu tugasnya apa dalam mempersiapkan kegiatan simulasi ANPK. Jadi simak video ini sampai selesai karena saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan simulasi ANPK. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, pertama yang perlu dipersiapkan tentunya adalah perangkat laptop, komputer, ataupun Chromebook yang akan dipakai. Silakan pastikan perangkat yang akan digunakan sehat, ya, tidak ada kendala apa-apa. Jaringan internet juga silakan dipersiapkan, karena kita akan melaksanakan simulasi. Ini tahapan yang penting, karena simulasi itu digunakan untuk mengecek server, kesiapan kita, dan sebagainya, sebelum nanti adanya tahapan gladi dan pelaksanaan ANPK. Jika perangkatnya sudah disediakan, berikutnya kita tinggal menyiapkan perangkat-perangkat apa yang ada di web ANPK-nya. Silahkan buka web ANPK-nya. Kemudian pada menu dashboard, silahkan baca pengumuman-pengumuman yang ada di sana. Oke, saya mulai pengumuman dari yang mulai tanggal ini ya. Di sini nanti simulasinya untuk yang tahun ini, ya, untuk yang tahun ini mulai tanggal 23 sampai 26 September. Nah, banyak yang bingung itu pelaksanaannya seperti apa. Jadi 23 sampai 26 September itu kita bebas memilih. Anggap saja ada dua gelombang. Gelombang 1 itu tanggal 23 dan 24, gelombang 2 itu tanggal 25 dan 26. Nah, kita bisa memilih baik tahap gelombang 1 ataupun gelombang 2 atau malah mengikuti keduanya, boleh. Namanya saja simulasi bebas. Di bagian bawah sini ada catatan. Simulasi menggunakan data dummy. Data dummy itu berarti bukan data sebenarnya. Nanti saya akan jelaskan saat saya menjelaskan tentang kartu login ya. Kemudian yang kedua, simulasi hanya untuk satuan pendidikan mandiri. Jadi jika satuan Bapak Ibu itu nantinya kemarin menyetingnya adalah menumpang, maka tidak perlu mengikuti simulasi. Simulasi ini hanya untuk satuan pendidikan yang melaksanakan ANPK secara mandiri. Kemudian yang ketiga, simulasi diikuti oleh proktor dan teknisi, boleh melibatkan siswa tapi tidak wajib. Jadi besok waktu simulasi itu boleh melibatkan siswa namun nggak wajib. Kalau saran saya silahkan libatkan siswanya, karena simulasi ini kita gunakan juga sebagai latihan ya. Bukan hanya latihan kita sebagai proktor dan tim teknis, tapi juga latihan dari siswa dalam mengoperasikan exam browser dan juga mengoperasikan web ANPK-nya saat melaksanakan ANPK itu loh. Jadi di exam browsernya itu kan nanti seperti web, dalam mengerjakan soal itu nanti anak-anaknya akan terbiasa seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah ada pengumuman terbaru lagi untuk yang mode semi daring itu. Silakan pertama tadi perangkatnya sudah disiapkan, kemudian silakan unduh VHD-nya. Untuk VHD silakan menghubungi tim teknis di dinasnya masing-masing. Biasanya VHD disampaikan dari tim teknisnya, karena di web ANPK tidak disediakan ya. Berikutnya silahkan untuk melakukan sinkronisasi. Silahkan tanya alurnya seperti apa kepada tim teknis. Dan untuk lembaga seperti lembaga kami yang akan melaksanakan ANPK dengan mode daring ya, mode daring yang perlu dipersiapkan adalah yaitu Bapak Ibu wajib untuk mendownload Proctor browser dan exam browser terbaru. Mendownloadnya adalah di menu dashboard. Di bagian download berkah sebelah kanan ini ada folder prerequisite. Silahkan diklik, nanti di dalamnya akan ada
banyak file. Silahkan unduh exam browser dan proctor browsernya, terutama proctor browser ya. Proctor browser ini silahkan diunduh untuk servernya besok, yaitu pegangan dari Bapak Ibu Proctor. Silahkan pilih mau yang 64 bit atau yang 32 bit. Cara ngecek menentukannya apa ya? Ditentukan dari perangkat atau laptop yang akan digunakan. Cara ngeceknya seperti ini. Saya contohkan apabila Bapak Ibu menggunakan Windows 11 seperti saya. Jika Bapak Ibu menggunakan Windows di bawah ini, silahkan menyesuaikan, sama kok langkahnya. Yaitu pada kolom short ini bisa Bapak Ibu ketikkan sistem. Nah, silahkan pilih jangan yang sistem informasi, tapi pilih yang sistem saja ini. Sebenarnya sama saja, tapi saya lebih enak pakai yang sistem ini. Diklik, nanti akan dibukakan jendela baru. Di sini akan ada device name-nya, kemudian sistem type-nya. Nah, ini 64 bit sistem operation. Nah, operating system-nya, perangkat yang saya gunakan ini adalah 64 bit. Maka saya harus mendownload yang proctor browser yang 64 bit, bukan yang 32 bit. Seperti itu ya. Jadi ini nggak harus di-download semua, tergantung kebutuhan saja. Kemudian untuk yang exam browsernya sama ya, tentukan 64 bit atau yang 32 bit. Nah, yang ini pakai yang mana? Yang ini exam browser client ini loh. Kalau yang atas ini untuk yang pakai Macintosh itu pakai Apple, produknya Apple. Kalau yang pakai produknya Windows pakai yang ini 32 bit atau yang 64 bit exam browser client. Yang pakai laptop biasa. Tapi jika Bapak Ibu nantinya waktu simulasi ataupun ANPK itu mau menggunakan Chromebook, maka untuk yang exam browser client ini nggak perlu mendownload di web ANPK, karena di Chromebooknya sudah ada sendiri exam browsernya. Hanya saja yang perlu dilakukan adalah apabila Chromebooknya minta update sistem, ya diupdate dulu, karena terkadang exam browsernya nggak mau diakses apabila sistem dari Chromebooknya belum diupdate. Itu nggih. Kadang ada yang tanyanya gini, pakai Chromebook terus tanya, Mas, ini cara nginstal exam browser di Chromebook seperti apa? Nggak perlu nginstal di Chromebook itu sudah ada exam browsernya, jadi kita nggak perlu download, nggak perlu install. Jika yang pakai Chromebook berarti hanya mendownload proctor browser saja. Itu lebih simple, lebih enak. Itu nggih. Itu langkah kedua yang perlu dilakukan. Kemudian langkah yang ketiga adalah Bapak Ibu silahkan masuk ke menu simulasi. Ingat, menu simulasi ini terkadang banyak yang salah persepsi. Di menu simulasi ini akan ada dua menu, komputer proctor dan cetak kartu login. Terkadang ada yang salah masuk menu, yaitu di menu asesmen nasional. Di sini pun sama, ada menu komputer proctor, ada juga menu cetak kartu loginnya. Tapi kalau kita buka komputer proctornya, di sini kosong, nggak ada apa-apa. Ya, karena kan kita masih simulasi. Dan di web ANPK ini sudah disediakan menu tersendiri untuk simulasi. Jadi jangan sampai salah masuk. Nah, untuk yang di komputer proctor ini isinya adalah kode server dan juga passwordnya. Kode server dan password inilah yang besok kita gunakan untuk login ke proctor browser saat melakukan simulasi. Ingat, kode ini hanya digunakan saat simulasi. Besok waktu gladi bersih dan pelaksanaan ANPK tentu akan berganti lagi, bukan lagi di menu simulasi tapi sudah masuk ke menu asesmen nasional. Tuh. Dan kemungkinan besok kalau sudah selesai simulasi, menu simulasi ini hilang. Jadi menu ini hanya dimunculkan karena kita memang akan melakukan simulasi. Tuh. Silahkan diingat-ingat, dicatat kode server dan passwordnya karena ini digunakan besok untuk login. Kemudian langkah yang keempat, silakan cetak kartu loginnya. Ya nih, klik cetak kartu login. Oke, pilih sekolahnya, ujiannya, kemudian klik cetak. Ini silahkan dicetak ya, pakai tombol cetak ini langsung cetak di printer. Boleh, nanti disimpan PDF juga bisa. Kartu login ini jangan kaget. Di sini nama pesertanya peserta 01 dan maksimal cuma sampai peserta 15. Di sistem memang hanya disediakan 15 siswa untuk simulasi. Yang lebih dari itu berarti silahkan dibuat sesi besok. Misalkan sesi pertama 15, sesi kedua 15 lagi kalau siswanya 30. Seperti itu. Dan besok silahkan masukkan identitasnya sama seperti yang ada di kartu login. Terkadang ada yang loginnya pakai username ini, passwordnya pakai password ini.
tapi waktu mengisi biodatanya ditulis nama siswa yang sebenarnya. Nanti terkadang nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi silahkan dimasukkan sesuai kartu loginnya. Jadi besok ya nama pesertanya tulis saja peserta 01. Tanggal lahirnya ya sesuaikan di kartu login ini, misalkan 26 Juli 2013. Karena kita masih menggunakan file dummy. File dummy itu ya file buatan, bukan file sebenarnya. Seperti itu. Jika tadi perangkatnya sudah disiapkan, kemudian Proctor browsernya ataupun exam browser kliennya sudah diunduh dan diinstal. Untuk cara menginstal Proctor browser maupun exam browser klien, silahkan cek video saya sebelumnya pada playlist ANBK ya Bapak Ibu. Saya tidak akan menjelaskan karena nanti malah waktunya terlalu panjang. Kemudian Bapak Ibu sudah mengetahui user dan juga password yang besok digunakan untuk login Proctor browser, dan kartu loginnya juga sudah dicetak, maka Bapak Ibu sudah siap untuk melaksanakan kegiatan simulasi ANBK nantinya. Jadi 4 hal itulah yang perlu Bapak Ibu siapkan sebagai proktor, ya. Jangan sampai besok waktu mau pelaksanaan simulasi baru tanya, "Mas, ini apa yang perlu disiapkan? Mas, saya harus ngapain?" Jadi silakan disiapkan dari sekarang mumpung masih ada waktu. Ya Bapak Ibu, mungkin itu video saya kali ini. Apabila ada hal yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.